Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Laqad taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitabullahi wa sunnati rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah, sebenarnya pada malam hari ini adalah gilirannya Ustadz Samin Hidayat yang bakar Al-Quran dengan tema hidup bersama Al-Quran. Ya, memang beliau di bidang ahlinya. Kebetulan dari tabligh Pak Samin berhalangan hadir. Terus saya tadi sore ketemu Ustadz Solikin Wanani juga tidak bisa. Ya. Pak Ahmad kemarin sudah. Karena saya khawatir kalau Pak Ahmad yang naik nanti saya dibully lagi. Makanya saya perhatikan diri supaya nanti tidak dibully Pak Ahmad. Ya. Baiklah, kita mulai. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan suatu kenikmatan yang sampai saat ini kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah dan penuh maghfirah ini. Betapa cepatnya waktu berlalu. Ya. Di mana bulan Ramadan yang tahun lalu saya masih terpapar kena COVID ya. Saya akhirnya mengkodok puasa sampai 20 hari ya, karena kena virus COVID. Akhirnya menjalani sisa-sisa bulan Ramadan itu bersama dengan istri ya. Sampai datang tahun ini di bulan Ramadan kita menjalani dengan begitu cepatnya, walaupun tanpa seorang istri karena qadarullah, begitu cepatnya. Makanya pada kesempatan yang penuh rahmat ini, mari kita gunakan bulan Ramadan yang penuh barokah dan maghfirah ini, kita semaksimal mungkin menggunakan potensi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah. Semoga ibadah kita, sholat kita, zakat kita, itikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Judul pada malam ini yang disampaikan oleh Ustaz Samin adalah hidup bersama Al-Quran, tapi saya tidak akan membahas itu karena ini hanya sepintas saja saya jawab. Tadi saya sebutkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan ini diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu. Penjelasan-penjelasan ini maksudnya adalah sunnah-sunnahnya dan sebagai furqan. Furqan ini adalah suatu pembeda atau standar nilai yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang sunnah dan yang bid'ah. Jadi sebagai pembeda. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk kita, sebagai way of life ya. Petunjuk, pedoman untuk kita. Rasulullah telah berpesan tadi yang saya sebagai taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitabillahi wa sunnati rasulih. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Jadi pada intinya supaya kita tidak tersesat kepada jalan yang gelap, kita harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai jalan hidup kita. Terutama dengan tambahan ala fahmi salafus soleh, dengan pemahaman salafus soleh. Kenapa?
generasi awal para sahabat itu adalah murid yang pertama yang menerima ajaran Rasulullah dan melaksanakan. Makanya kita contoh ya dengan contoh-contoh dari para sahabat. Di sini saya saja untuk pembahasan masalah Quran karena memang saya bukan nabinya. Kita menjaga acara. Tema dari saya adalah doa, masalah doa. Sangat penting doa itu harus kita laksanakan ya. Karena doa itu adalah di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi Rasulullah bersabda ad-du'a'u muhul ibadah ya. Doa itu adalah merupakan inti dari ibadah. Bahkan dikatakan kalau kita tidak berdoa itu dikatakan adalah sombong karena kita yakin dengan kemampuan kita tidak memberikan doa, tidak meminta doa, mohon ampunan. Di saat yang di bulan Ramadan ini kita hendaknya semaksimal mungkin untuk adalah istighfar. Istighfar mohon ampunan kepada Allah. Skala prioritas masalah doa. Yang pertama yang kita panjatkan adalah ini kebiasaan saya kalau setelah habis sholat ya. Doa yang terutama kita panjatkan adalah untuk kepada orang tua. Kepada kedua orang tua kita sebagai bakti kita kepada orang tua. Birrul walidain, anak yang berbakti. Robbana firlana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya ya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya. Kita sebagai anak harus sering-sering berdoa kepada orang tuanya. Karena doa ini yang sampai kepada orang tua. Kita tahu betapa orang tua kita menyayangi kita dari kecil hingga besar. Ya. Saya mempunyai dua orang tua, terutama emak saya. Ya, saya pengalaman emak saya itu, bapak saya itu sakit hampir kurang 8 tahun, 4 tahun mengalami buta. Emak saya itu paling setia merawat bapak saya ya, dengan tekunya ya. Sekarang bapak saya sudah kembali dipanggil Allah, sudah memenuhi panggilan Allah. Maka sebagai anak saya harus berbakti pada orang tua ya. Saya harus merawatnya karena dia begitu dengan setia merawat bapak saya melihat sendiri sampai bapak saya meninggal di pangkuan saya. Maka untuk balasannya saya harus merawat kedua orang tua saya. Ini juga sebagai pelajaran buat anak saya ya, agar nantinya jangan lupa untuk merawat kedua orang tua ya. Orang tua itu doanya sangat tulus. Emak saya itu kalau malam itu sholat tahajud saya tanya mesti doakan saya ya. Makanya kalau saya kemarin sakit terpapar ya Allah, saya itu berdoa gitu ya. Nah bapaknya saya agak baper sedikit ya bapak ya. Saya berdoa, saya mempunyai tanggungan doa orang tua. Seandainya saya dipanggil siapa nanti, ya, saya berharap istri saya yang merawatnya dengan setia, qadarullah ya. Kita nggak tahu umur manusia. Istri saya dipanggil. Ujian berat bagi saya. Beberapa hari yang lalu emak saya sakit. Saya rawat anak saya sudah keluarga. Ini pembelajaran ya buat anak saya juga. Orang tua itu nggak mungkin mendoakan anaknya sukses, itu nggak mungkin. Dia tulus ikhlas berharap anaknya berhasil. Ya. Jadi jangan
jangan punya suuzon orang tua tuh enggak mengekang atau menjerumuskan anaknya, enggak mungkin. Maka dia tuh sangat paling ikhlas tuh orang tua. Istri mungkin enggak bisa juga ya. Kalau orang tua saya yakin 100% ada orang tua itu ya. Makanya pada kesempatan ini kita sebagai anak yang birrul walidain, yang berbakti orang tua, kita harus tahu jasa-jasa orang tua ya. Yang kedua adalah doa kepada saudara-saudara kita sesama muslim, kita doakan ya. Makanya dalam tradisi, saya kan lama di Lamongan ya, saya itu perwakilan ya, dari ya saya ada respect terhadap kalau doa kan ada doa bersama ya, itu tujuannya apa? Itu supaya menghafal doa-doa itu ya. Allahumma firli ya wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, adalah mendoakan sesama kaum muslimin ya. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya. Wala taj'al fi qulubina, itu yang intinya situ. Jangan jadikanlah hati kami ada kedengkian sesama muslim, sesama orang yang beriman. Ini pokok. Jadi kalau kita mendoakan seperti ini, tidak mungkin kita dengki sesama orang muslim. Tidak ada suatu pertengkaran ya, ini sesama saudara seiman. Seperti contohnya kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ayat ini ditujukan memang untuk kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang mana dengan setia sesama saudara musuh, sesama muslim. Maka pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini, marilah kita jalin ukhuwah Islamiyah ya. Kita kompak selalu ya, jangan karena beda organisasi, beda manhaj, kita tidak bertegur sapa ya dengan kita. Ada juga teman yang kita biasanya akrab, kita beda pemahaman, tidak bertegur sapa. Ini akhlak dari mana ya? Gitu. Kita lebih ke yang global aja, sesama manhaj muslimin ya, Islam itu. Ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mendapat suatu pencerahan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.